Episode 82. Tak disangka, jam makan siang kantor sudah berakhir, para karyawan sudah mulai memasuki ruangan masing-masing diiringi dengan obrolan ringan. Hei kau tahu, Departemen Pemasaran kabarnya sedang heboh karena Pak Riko menyebarkan undangan pernikahan. Ah, jadi food benar. Siapa calon istrinya? Yang pasti harus orang yang tahan banting dengan sifat bekunya itu hahaha. Tapi kita belum terima undangannya, apa orang tertentu saja. Entahlah, mungkin Pak Riko tak ingin geng gosip seperti kita menyampah di pernikahannya hahaha. Antek-anteknya Mila itu bergantian menceritakan Riko. Saat mereka sampai di ruangan kerja, Mila sudah berdiri di sana dengan wajah jengahnya. Para karyawan langsung berpikir apa mereka melakukan kesalahan. Tidak, terlambat masuk. Tidak juga. Untuk mencairkan suasana, salah satu karyawan membuka obrolan mengenai pernikahan Riko. Biasanya Mila suka nih yang anget-anget begini. Bu, ibu tahu Pak Riko akan menikah? Dia sudah menyebarkan undangan di kantor, ujarnya sangat semangat karena menyuguhkan hidangan spesial untuk sang ratu gosip. Mem, saya sudah tahu duluan, sahut Mila datar. Wah. Nggak seru Bu Mila, nggak bagi-bagi bahan. Ini untuk kalian. Mila membagikan satu persatu undangan pernikahannya. Apa ini? Karyawan di sana tampak kebingungan, mereka tak berfokus pada nama kedua mempelai yang tertera di atasnya, pernikahan saya. Mila tersenyum kecut ke arah mereka. Waahahaha daebak. Dua ikon jomblo abadi di kantor kita sama-sama akan menikah, wow. Ihiu, makan enak kita, yoi. 2 kali lagi, ujar mereka masih tak sadarkan diri. Tak lama kemudian masuklah beberapa orang lainnya dengan membawa undangan juga. Guys, berita hangat nih, Pak Riko mau nikah, di sini juga nggak kalah anget bre. Bu Mila juga mau, kalian udah tahu toh. Perkataannya terputus saat melihat undangan yang dibawa si A sama dengan undangannya Mila. Apa, Bu Mila kenapa? Mereka yang baru datang penasaran, loh kalian juga sudah dapat undangan dari Pak Riko. Sambung salah satu dari mereka. Belum, ini undangan Bu Mila, kalian udah dapat dari Bu Mila. Ujar si B. Tunggu kok undangannya, si A mulai merasakan kejanggalan, setelah beberapa detik mereka saling bertatapan, mereka pun segera membuka undangannya masing-masing. Hahaha. Mereka hampir terkena serangan jantung massal saking terkejutnya saat melihat foto Mila dan Riko yang terpanjang di undangan tersebut. Syah. Mila menutup telinganya karena ruangan berubah menjadi heboh. Bu, jelasin, kok bisa? Kalian berdua, Mila dan Riko nikah. Kapan kalian berdamai? Backstreet yang sangat mulus, konspirasi apa ini? Perubahan elit global kah? Agurah, aku sampai merinding. Ini pasti perang nih, kalian berdua ini saling senyum aja nggak pernah. Cinta macam apa ini? Wah, tahun ini tahun paling mengejutkan, berhentilah bertanya, memangnya kenapa kalau kami menikah? Saya perempuan dan dia lelaki, jadi di mana anehnya? Sahut Mila sambil tersenyum penuh kepalsuan, padahal aslinya malu setengah mampus. Buem, seantero gedung kantor pun heboh. Setelah hebohnya pernikahan Farhat yang sudah mereka percayai sebagai homo. Kini kegemparan tak kalah hebohnya menyusul dengan menikahnya dua kepala suku yang selalu bertolak belakang antar ras dan golongan, padahal meledaknya skandal Zay masih menjadi topik panas di kantor. Kini mereka harus menyiapkan kesadaran diri untuk percaya bahwa musuh berujung cinta bukan hanya mitos belaka. Di sisi lain, Melissa sedang terbaring di atas kasur sembari mencari tahu semua postingan Zay sampai ke akar di laman sosmednya. Sudah lebih dari 1 jam ia terus men-scroll beranda milik Zay, namun bukannya kesal, ia malah kasihan kepada Zay karena semua orang menghujatnya abis-habisan. Kenapa mereka sangat keterlaluan, gumamnya. Sayang, panggil Farhat membuatnya terkejut, Ja pun langsung menghapus riwayat pencarian. Kamu udah makan? Tanya Farhat lagi sambil duduk di sebelah Melissa. Udah, Melissa masih saja ketus pada Farhat.
Mas udah batalin kontraknya Zai, jadi kamu nggak perlu khawatir Mas deket sama dia lagi. Bagus kalau gitu, sahut Melisa, padahal dalam hati masih khawatir. Farhat, gimana sekarang udah percaya sama Mas kan? Melisa, sedikit. Farhat, banyakin dong. Melisa, apanya? Sambelnya terus saus kecapnya pisah. Percayanya dong sayang. Farhat mencolek lembut hidung Melisa sambil tersenyum manis. Oh iya siap-siap yuk, Mama ngajakin makan bersama di rumah sekalian menyambut Tante Duma, mamanya Vino. Iya, yuk mandi dulu. Mas duluan aja. Mungkin Melisa masih kesal padaku, batin Farhat, tak ingin memperburuk mood Melisa ia pun segera bergegas ke kamar mandi. Sayang apa ini? Ia terkejut kala memegang gagang pintu kamar mandi malah pintunya lepas, jawabnya santai. Kok, bisa? Jadi lepas gini? Itu, tadi susah bukanya jadi Melisa tendang. Malah lepas, lagian Mas ngapain sih bikin pintu kamar mandi aja rumit banget, glek. Farhat menelan liurnya, kemarin lemari sekarang kamar mandi. Farhat tak bisa membayangkan jika dirinya benar-benar selingkuh mungkin rumah ini dirobohkan oleh Melisa, belum lagi jurus tendangannya. Entah karena ini bawaan si Dimdim, atau memang bakat terpendam yang Melisa miliki. Mas, kok ngelamun? Besok Mas ganti pakai gorden aja deh pintunya, sahut Farhat gugup. Ia pun melanjutkan langkahnya ke kamar mandi dengan tubuh merinding. Di rumah Rianti, semua orang sudah berkumpul dan tengah menyiapkan alat dan bahan untuk memanggang. Mereka akan mengadakan barbekuan di taman agar ala-ala camping di alam bebas. Vino dan papanya menyiapkan peralatan makan, Adit dan Dika menyiapkan alat pemanggang, Duma dan Rianti menyiapkan bahan makanannya dibantu oleh si bungsu Ayu. Sementara Nurul sedang menyiapkan alat makan seperti piring, gelas dan lainnya di dapur. Sebenarnya ia sudah dilarang oleh Rianti untuk melakukan aktivitasnya, tapi Nurul bosan jika hanya diam di kamar jadi ia memilih menyiapkan alat makan saja yang kebetulan memisahkan diri khususnya dari Vino. 7, 8, masih kurang, lebihin aja deh siapa tahu butuh nantinya, ia menghitung jumlah piring yang akan dibawa, perlu saya bantu. Ujar Vino yang tiba-tiba nongol tah dari mana. Raang. Nurul sampai menjatuhkan beberapa garpu karena terkejut. Vino berjongkok dan mengambil sendok itu, sementara Nurul yang tadinya tenang dan santuy malah jadi grogi. Nur duluan ya Pak, tolong bawa sisanya, ia segera pergi dengan membawa piring yang sudah ia siapkan tadi. Dia semakin menggemaskan, ucap Vino sambil tersenyum tipis, apa aku pura-pura sakit aja ya, biar Pak nggak jumpa sama Pak Vino. Tapi pengen makan bareng apalagi nanti ada Kak Melisa, tapi mukanya Pak Vino nggak bisa diajak damai kayak mengintimidasi aku terus. Setelah berpikir, Nurul pun berbalik badan berniat kembali saja ke kamarnya. Tapi saat berbalik tiba-tiba Vino sudah ada di belakangnya, mau kemana? Tanya Vino, ke depan Pak, kok malah puter balik?